Aliansi Rakyat Anti Dominasi Oligarki, RADO, menggelar aksi massa yang berlangsung pada Selasa, 19 Agustus 2025. Rombongan massa bergerak beriringan dengan rute yang dimulai dari kantor Bupati Pohuwato, kemudian ke gedung DPRD Pohuwato, dilanjutkan ke kantor Polres Pohuwato, dan berakhir di titik nol bypass perusahaan Pani Gold Project, PGP. Aksi ini tidak hanya menghadirkan suara penolakan, tetapi juga menjadi artikulasi politik rakyat yang merasa terpinggirkan dari ruang keadilan, baik dalam aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi RADO menegaskan 8 poin utama. Yang kita laksanakan itu kemudian mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tali asi dan ganti rugi oleh perusahaan Merdeka Copper Gold terhadap rakyat Pohuwato yang sampai dengan hari ini belum ada titik penyelesaiannya. Itu persoalan pertama. Kedua, kita juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD dalam waktu dekat harus segera mengambil sikap atau menyatakan sikap bahwa menolak progres produksi perusahaan Merdeka Copper Gold jika IPR belum diterbitkan. Karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sudah jelas IPR itu menjadi prioritas, sehingga izin pertambangan rakyat harus terbit lebih dahulu daripada izin perusahaan seharusnya. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini izin perusahaan sudah mendahului izin pertambangan rakyat, sehingga ini yang kita tolak. Kita menolak progres produksi perusahaan apabila IPR sampai dengan tahap produksi perusahaan IPR belum diterbitkan. Itu pertama. Kemudian kita tidak akan pernah mengizinkan pihak Merdeka Copper Gold untuk beraktivitas secara nyaman atau bahkan mengambil sumber daya alam kita ketika izin pertambangan rakyat belum selesai, kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap rakyat Pohuwato juga belum selesai, termasuk tali asih ganti rugi lahan yang sampai dengan hari ini masih menjadi polemik. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan masyarakat yang menambang di lokasinya, yang itu berada di wilayah konsensi perusahaan. Kita mintakan perusahaan belum memberikan ganti rugi, maka sampai dengan ganti rugi ini belum diberikan, maka tidak boleh perusahaan melakukan pelarangan, penangkapan, penyitaan terhadap rakyat yang menambang di lokasinya. Apalagi itu cuma penambang lokal. Nah, kemudian di Polres kita melaksanakan aksi, kita mendesak Kapolres jangan tebang pilih dalam penegakan hukum. Kita sepakat soal penertiban, penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal, tetapi jangan kemudian penegakan hukum ini condong kepada oligarki. Contoh perusahaan melakukan Merdeka Copper Gold melakukan laporan, itu prosesnya sangat cepat. Tapi ketika proses hukum yang bersentuhan dengan rakyat seperti kematian di Potabo, Ilota dan sejenisnya, itu tidak diproses hukum dengan baik. Jadi itu kurang lebih aksi kami, dan aksi ini secara konsisten akan kita laksanakan apabila pihak perusahaan tidak mengindahkan aspirasi yang kita sampaikan, termasuk DPR. Jadi aksi ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai cita-cita rakyat Pohuwato tercapai. Sekian. Substansi dari tuntutan ini menyingkap problem struktural yang terjadi antara korporasi, negara, dan rakyat Pohuwato. Pertama, massa mendesak penuntasan masalah tali asih dan ganti rugi yang hingga kini dinilai tidak transparan, dengan berbagai klasifikasi pembayaran yang belum jelas progresnya. Kedua, Aliansi RADO menolak segala bentuk perluasan areal konsesi perusahaan, dengan alasan keberadaan perusahaan tambang telah menimbulkan luka sosial yang dalam, termasuk tragedi pembakaran kantor Bupati Pohuwato tahun lalu sebagai bentuk puncak kekecewaan rakyat. Ketiga, massa mengutuk penegakan hukum terkait pertambangan di Pohuwato yang dianggap subjektif dan syarat kepentingan korporasi. Menurut mereka, hukum tidak boleh menjadi instrumen legitimasi penindasan rakyat. Keempat, RADO menuntut pemerintah daerah bersama perusahaan untuk segera mempercepat penerbitan dokumen reklamasi pasca tambang sebagai syarat penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR. Hingga dokumen itu terrealisasi, mereka menuntut aktivitas perusahaan dihentikan sementara. Kelima, mereka menyoroti dampak lingkungan yang mulai dirasakan warga di beberapa dusun di Hulawa akibat aktivitas perusahaan. RADO menegaskan,
Pengendalian dampak lingkungan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat terdampak. Keenam, mereka meminta klarifikasi status hutan desa di Hulawa serta kasus ganti rugi rumah warga di Dusun Butato. Pertanyaan kritis muncul. Apakah langkah tersebut sekadar kompensasi atau strategi tersembunyi menuju perluasan konsesi perusahaan? Ketujuh, massa mendesak Bupati, DPRD, dan perusahaan untuk memperjelas kepemilikan saham KUD Darmatani di PT PETS. Kita barusan menerima aksi unjuk rasa dilakukan oleh Aliansi Rakyat Anti Kooperatif atau RADO. Kami hampir semua anggota DPR menerima dan ketua-ketua komisi, ketua-ketua fraksi. Ada beberapa poin yang menjadi bagian yang disuarakan oleh teman-teman masyarakat atau aliansi RADO, maka ini menjadi bagian kami. DPRD insya Allah akan memperjuangkan karena ini berhubungan dengan pertambangan, maka insya Allah terkait dengan wilayah pertambangan tempat IPR-nya, maka kami insya Allah akan mengunjungi provinsi khususnya untuk bertemu dengan Pak Gubernur mempercepat tentang dokumen pasca tambang, sehingga bagian itu untuk mempercepat mengeluarkan IPR. Yang kedua, terkait dengan disuarakan juga tadi terkait dengan persoalan lingkungan, juga ini bagian kita akan pertanyakan juga terkait dengan analisis dampak daripada yang berusaha, ya, terkait dengan yang disuarakan tadi, termasuk juga terkait dengan tali asi yang belum selesai. Ada pernyataan mereka bahwa meminta kepada pihak DPRD ketika perusahaan melakukan produksi kalau belum menyelesaikan tali asi, maka meminta kepada DPRD untuk meminta kepada perusahaan menyelesaikan dulu tali asi. Nah, ini kita akan dudukkan bersama dengan pemerintah daerah dan bahkan dengan provinsi sehingga untuk mempercepat penyelesaian tali asi sehingga ini tidak bisa menghambat terkait dengan produksi daripada pihak perusahaan sendiri. Ya, tetapi paling tidak kita DPRD juga akan berjuang mempercepat IPR ini. Yaitu kan produksi ini kan nanti di 2026. Nah, mudah-mudahan di 2025 ini kita berusaha IPR ini sudah bisa, ya, sudah ada kegiatan IPR ini, ya, untuk wilayah pertambangan sudah ada kegiatan IPR. Itu mudah-mudahan di akhir 2025 ini, di akhir tahun ini mungkin insya Allah IPR ini sudah ada yang akan terbit. Masih dalam antara pengurusan. Apakah masih 51-49 sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal Asing ataukah telah bergeser? Isu ini krusial karena menentukan apakah pertambangan di Pohuwato memberi kesejahteraan rakyat, atau justru menjadi Freeport kedua setelah Papua. Kedelapan, RADO menolak segala bentuk larangan aktivitas pertambangan rakyat di wilayah konsesi perusahaan, selama tanah tersebut adalah milik rakyat Pohuwato yang belum pernah menerima ganti rugi. Aksi ini mencerminkan perlawanan rakyat terhadap dominasi oligarki dalam sektor pertambangan. Aliansi RADO menggarisbawahi bahwa pembangunan yang berlandaskan eksploitasi sumber daya alam tanpa keberpihakan pada rakyat hanyalah melahirkan ketidakadilan struktural. Dengan demo hari ini, kami sudah menerima dengan baik dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari pengunjuk rasa, kami sudah tanggapi dan mereka menginginkan proses penegakan hukum di Pohuwato itu kiranya tidak pilih kasih dan menanyakan perkembangan kasus yang telah dilaporkan terkait dengan meninggalnya salah seorang warga penambang. Dan untuk tanggapannya nanti kami akan sampaikan ke pimpinan untuk lebih lanjut. Menurut pandangan intelektual gerakan ini, dominasi korporasi yang difasilitasi negara pada akhirnya menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri. Pohuwato, yang seharusnya menjadi ruang kesejahteraan, justru berubah menjadi arena akumulasi kapital. Aksi massa Aliansi RADO pada 19 Agustus 2025 bukan sekadar demonstrasi, melainkan refleksi krisis tata kelola pertambangan di daerah. Rakyat menegaskan bahwa tanpa keadilan sosial, lingkungan, dan ekonomi, tambang hanya akan menjadi simbol luka kolektif. Di titik nol bypass Pani Gold Project,
Massa menutup aksinya dengan deklarasi, rakyat menolak tunduk pada oligarki, dan mendesak negara kembali pada mandat konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk Pohuwato. Dari Pohuwato, kontributor tim media GTV Channel Gorontalo, Febrianto Detu, melaporkan. Ya, pada prinsipnya perusahaan menghormati teman-teman yang menyampaikan aspirasi ke perusahaan, karena memang tentunya mereka sebelum melakukan aksi unjuk rasa kan juga mengumpulkan data-data juga ya, tidak asal bicara juga. Jadi kami di perusahaan menghormati itu aspirasi dari mereka, dan kita akan tampung. Dan seperti saya sampaikan ke aksi massa juga tadi kan, mereka juga permintaannya untuk menyampaikan ke pimpinan yang bisa mengambil keputusan. Jadi ini nanti juga akan kami sampaikan ke pihak manajemen bagaimana nanti langkah-langkah yang akan ditempuh, itu juga akan disampaikan ke publik, karena sifatnya kita ini kan transparan ya, sebagai perusahaan. PT Merdeka Copper Gold itu kan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek. Jadi sebenarnya data-data juga bisa diakses melalui website di Bursa Efek Indonesia ya, IDX. Itu bisa dibuka di sana. Jadi kita tidak ada yang disembunyikan, kita semua terbuka. Jadi silahkan masyarakat bisa mengakses jika membutuhkan data-data terkait perusahaan. Sebenarnya kalau terkait warga masyarakat yang tidak diberikan akses untuk ke gunung, itu sebenarnya mereka masih berkegiatan di atas. Cuma kita ini kan sebenarnya karena semakin banyaknya aktivitas alat berat di sana, dan di gunung itu kan ada kontur atau terrainsnya ya, ada yang jurang, ada yang landai. Jadi dikhawatirkan jika ada kegiatan di atas, terus kemudian ada warga yang berkegiatan di bawah, itu kan bisa terkena batu besar atau yang ditambang itu dengan sebagai boulder. Itu tidak hanya menyebabkan luka, tapi kemungkinan bisa fatality gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita hindari. Kita menjaga keselamatan bersama, dan itu adalah kewajiban perusahaan tambang dimanapun di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya di Marisa. Itu berlaku di seluruh dunia, bahwa perusahaan yang diberikan istilahnya izin untuk beroperasi itu harus menjaga keselamatan, keamanan baik karyawan maupun masyarakat sekitarnya. Sebenarnya itu sudah disampaikan juga sampai ke level Forkopimda kabupaten maupun ke pemerintah di provinsi, bahwa kita masih terbuka bagi yang memang masih istilahnya belum menerima tali AC itu. Kita masih sampai sekarang masih terbuka untuk mengundang mereka gitu. Jadi silakan saja kalau memang ada yang merasa sudah istilahnya apa ya, kalau kita sudah capek di atas gitu ya, sudah berkaitan, silahkan untuk menghubungi kami gitu. Jadi memang ada beberapa juga yang belakangan ini juga datang untuk negosiasi gitu. Jadi kita tetap memberikan tali asih. Jadi bukan ganti rugi, karena ini adalah tanah negara. Jadi kita nggak boleh istilahnya jual beli di lahan negara, itu nanti kita yang salah juga gitu. Kalau perusahaan tambang itu pasti sudah dipastikan bahwa IUP-nya ada gitu. Untuk izin usaha pertambangannya. Nah, kalau ini ada dua kan, ada kontrak karya juga. Jadi hampir ya dipastikan lah, bukan hampir, dipastikan itu sudah ada. Makanya kita sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk melakukan konstruksi yang diharapkan nanti akhir tahun ini sudah selesai, dan kemudian nanti
Q pertama 2026 itu bisa produksi, diharapkan begitu. Oke, cukup. Oke.